Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah, biar semua Tuhan yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati sharing ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dengan urapan yang dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom para pemirsa yang tercinta, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita bersama yang dirilis oleh stasiun televisi kesayangan kita pula, Batu TV, dengan titelnya Penyejuk Iman. Saudara yang kekasih, seperti biasa sebelum kita akan mulai sharing hari ini, mari sama-sama saya mengundang dengan penuh hormat untuk kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, sungguh hari ini hari yang luar biasa bagi kami. Karena kami semua umat kecintaan Tuhan ingin mendengarkan seruan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu sekali untuk kami bisa sharing kebenaran firman. Berkati para pemirsa televisi Batu TV, sehingga sharing kebenaran hari ini bisa memberkati saudara-saudara kami yang tercinta yang ada di rumah. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya tergerak untuk
memberikan satu sharing dengan tema mujizat masih ada. Saudara, hari-hari ini mungkin ada banyak peristiwa yang menghampiri Bapak Ibu Saudara tercinta. Ada bertubi-tubi masalah, bahkan ada orang yang tiba-tiba saja kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang yang tidak pernah disangka-sangka, baik itu melalui kecelakaan udara ataupun kecelakaan yang di luar prediksi dan pemikiran kita. Tetapi hari ini saya akan mengingatkan sharing kebenaran firman, bahwa di tengah kekacauan, di tengah hiruk pikuk masalah yang menghampiri kita, masih ada penolong yang sanggup memberikan pertolongan bagi kita semua. Amin. Saudara, mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Saudara, hari ini saya ingin mengingatkan bahwa mujizat itu masih ada. Dan ketika orang menginginkan mujizat, mujizat itu adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin dialami oleh manusia itu karena pertolongan tangan Tuhan. Itulah yang disebut mujizat. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau dengar kesaksian, dengar sharing, ada beberapa orang yang mengalami mujizat, berarti dia mengalami hal yang seharusnya secara manusia, secara kasat mata tidak bisa kita terima. Tetapi karena pertolongan Tuhan, karena waktu Tuhan, sehingga orang itu bisa menerima pertolongan secara cepat, pertolongan secara mujizat diterima. Yaitu, mengapa sih Bu Ita kok harus ada mujizat? Mujizat itu harus tetap ada. Karena yang pertama adalah untuk menyatakan kuasa Allah. Yang kedua, untuk menggenapi semua yang difirmankan Tuhan. Nah saudara, ketika mujizat itu kita terima, pasti ada kuasa. Di balik setiap mujizat yang kita terima, pasti ada kuasa. Demikian juga dengan perikop Yohanes 11 yang mengatakan bahwa Lazarus itu mati. Tetapi ketika Yesus ini adalah sahabat karib daripada Maria dan Marta dan Lazarus. Lazarus ini punya saudara Maria dan Marta. Ketiga orang ini adalah sahabat, dikatakan adalah best friend-nya Yesus. Dan 3 orang ini tinggal di kampung yang namanya Betania. Saudara, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus mati, dia bukan hanya langsung cepat kembali, tetapi Yesus malah menahan dirinya untuk berada di satu tempat di dekat Betania itu 2 hari lebih lama. Coba saudara, padahal ini adalah best friend ya saudara. Biasanya kalau kita punya teman baik, kita punya sahabat, ketika teman baik itu mengalami satu kesusahan, maka kita akan cepat-cepat datang. Sebisa mungkin kita jadi orang yang pertama untuk yang bisa mendatangi sahabat kita. Betul apa betul saudara? Tetapi Yesus dikatakan di dalam kitab ini, dia menunda kedatangannya 2 hari lagi. Berarti dia akan lebih lama. Dan Lazarus ini singkat cerita sudah 4 hari ada di dalam kuburannya. Dan ketika Yesus datang, Marta sang kakak yang tertua ini mengatakan, Yesus, kenapa engkau lama datangnya? Ini sudah 4 hari, adikku sudah busuk. Tetapi saudara yang kekasih, ada maksud dan tujuan Yesus kenapa dia datang telat. Saudara, pada masa itu kalau orang meninggal itu seringkali ada beberapa saat bisa hidup lagi. Nah sebab itu di kalangan bangsa Yahudi, kalau orang sudah mati lebih dari 3 hari baru akan dikuburkan.
baru akan dimasukkan di dalam kuburnya, yaitu kuburnya berupa seperti goa, saudara. Nah, untuk itulah Yesus sengaja mengundur waktu 2 hari untuk mendatangi daripada Lazarus. Supaya apa? Supaya anggapan daripada orang Yahudi ini dipatahkan oleh Yesus. Karena orang ini, Lazarus ini sudah mati lebih dari 3 hari. Singkat cerita, saudara, ketika Yesus mendatangi kubur daripada Lazarus, semuanya sedih, semuanya gundah gulana, bahkan sepertinya mau marah. Tetapi kalau Yesus cepat-cepat datang, maka kuasa Allah masih diragukan, mujizat Allah masih diragukan. Sebab itu dia mengundur sampai hari yang keempat. Dan ketika Yesus mendatangi daripada kubur Lazarus, kita sudah bisa menebak bahwa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Dan ketika itu kita ketahui bahwa Lazarus ini apakah orang yang dibenci? Apakah Lazarus ini bukan best friend-nya? Jelas dia best friend daripada Yesus. Tetapi Lazarus juga orang yang dikasihi. Hari ini firman mengingatkan kita dengan lembut. Bukan berarti ketika kita datang setia, kita menjadi umat kesayangan Tuhan, kita setia beribadah, bukan berarti kita terlepas dari masalah. Kita melihat satu contoh, Lazarus adalah best friend daripada Yesus, orang yang dikasihi. Tetapi Yesus mengundur waktu ketika dia mengulurkan tangan untuk menolong Lazarus. Ada waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Dan waktu Tuhan, kairosnya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kekasih, mengapa sih mujizat itu harus tetap ada? Karena supaya ketika kita mengalami satu kesulitan dan kesulitan yang lain, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Percaya katakan amin. Saudara, kita melihat bahwa ketika Lazarus ini dipanggil, Lazarus keluarlah. Dan ketika itu Lazarus keluar. Bukan berarti masalah selesai, bukan. Ketika Lazarus keluar, dia berhasil dibangkitkan oleh Yesus. Masih banyak lagi orang menghujat bahwa oh itu temannya Yesus. Makanya dia sengaja membuat satu acara, membuat suatu drama bahwa nanti dia akan janjian mati di situ, pura-pura mati, lalu nanti Yesus datang dia supaya bisa bangkit. Ada lagi saudara. Kita pun demikian. Ketika kita ada di dunia ini, kita sudah melakukan yang benar. Kita sudah melakukan yang benar bahkan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tetapi masih ada orang yang bisa menghakimi, mengejas kita. Hari ini berita baiknya, tidak usah hiraukan omongan orang. Tidak usah urus tanggapan orang negatif tentang kita. Kita percaya ketika kita berlaku benar di hadapan Tuhan, tangan Tuhan pasti menolong kita. Mujizat pasti diberikan kepada kita. Amin. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang kesusahan. Tuhan itu dekat dengan orang yang menderita. Tuhan itu dekat dengan orang yang bersedih. Jadi hari ini ketika Tuhan mengizinkan masalah demi masalah datang menghampiri kita, tetap yakin dan percaya ada satu tangan yang sanggup menolong kita, bahkan mengangkat kita dari lumpur penderitaan, dari lumpur kesedihan, dari lumpur penderitaan, menerima mujizat dari Tuhan. Saudara, apakah ketika kita menjadi umat Tuhan, kita dibebaskan begitu saja? Kita terlepas dari masalah? Bukan. Mengapa? Karena Kristus ingin menguji level iman kita. Dan ketika kita layak diuji, kita didapati mendapatkan nilai yang bagus, kita sudah diuji berbagai macam masalah, kita menjadi tetap kokoh, beriman, berpegang teguh kepada Tuhan, maka kita akan menjadi umat-umat kesayangan Tuhan.
Saudara percaya, katakan amin. Yang selanjutnya, apakah ketika kita menghadapi satu masalah, kita itu masih tetap fokus kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Saudara, Daud pernah mengalami satu masalah. Daud pernah bersalah ketika dia menginginkan istri dari sahabatnya. Akhirnya Daud mengambil satu cara membunuh daripada suami Batsheba. Suami Batsheba ini adalah sahabat karib daripada Daud. Dan akhirnya ketika diketahui perbuatannya ini yang jahat, Daud ini akhirnya berusaha untuk membunuh Uria. Salah, di mata Tuhan salah. Dia mengalami satu hal yang keji. Tetapi yang ingin saya katakan, ketika Daud berbalik dari jalan-jalannya yang salah, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia menjadi kembali umat yang dicintai Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan beberapa kali di dalam firman-Nya, Tuhan sangat mengasihi Daud. Tuhan sangat mencintai, dan dikatakan aku berkenan kepada orang ini. Artinya orang ini adalah Daud. Wow, saudara yang kekasih, sungguh alangkah kita bangganya, alangkah kita bahagianya apabila kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan Daud? Daud berdoa dengan sungguh-sungguh, minta pengampunan kepada Tuhan. Bahkan ketika beberapa saat sepertinya Tuhan tidak mendengar doanya, Daud berkata, tulang-tulangku menjadi kering Tuhan. Ampuni dosaku, jangan bawa aku kepada pencobaan. Saudara yang kekasih, berdoa dengan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Daud. Selain berdoa dengan sungguh-sungguh, mengharapkan mujizat kepada Tuhan, Daud juga memiliki kerendahan hati yang excellent. Dia merendahkan hati, merendahkan diri, tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan berusaha untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, ketika kita berusaha mencari hadirat Tuhan, jangan pernah khawatir. Kita akan bisa tenang di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa menggapai hadirat Tuhan itu, maka percaya, yakin, masalah apapun, seberat apapun, tanpa kita katakan kepada Tuhan, hanya Roh saja yang berbicara kepada Roh Tuhan, dan Tuhan akan mengerti segala macam apa keluh kesah kita, segala macam apa yang menjadi persoalan hidup kita. Saudara, hari ini iblis tetap bekerja, dan dia seringkali menyerang yang paling vital adalah keluarga. Sebab itu keluarga adalah kunci utama kita. Sebab itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang senantiasa memperkokoh keluarganya, memperkokoh anak-anaknya dengan iman yang dahsyat. Karena iblis yang diserang pertama kali adalah keluarga. Mengapa? Karena keluarga ini adalah tempat yang paling rawan. Iblis bisa memporak-porandakan suami dengan istri, bisa memporak-porandakan ayah dengan anak, ibu dengan anak, bisa diadu domba, bisa diserang dengan mudah. Sekali dia tembak menggunakan peluru satu, 4 jiwa yang bakalan hancur, yaitu suami, istri, dan anaknya. Belum lagi kalau anaknya 3, belum lagi kalau anaknya 4. Sehingga sampai hari ini iblis tetap bekerja. Saudara, iblis bisa berpengaruh kepada keluarga kita melalui macam-macam hal, melalui pikiran negatif, melalui hati yang jahat, melalui sikap tubuh. Mungkin sikap tubuh seseorang suami atau istri karena salah sedikit bisa marah, bisa memendam kecewa, bisa memendam hati yang sakit, bisa membuat salah ucapan sedikit, bisa menyebabkan dalam keluarga itu terjadinya pertengkaran, terjadinya salah persepsi, terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa saja di antara tengah keluarga itu bisa menjadikan orang salah satunya bisa depresi. Hari ini firman memberikan kekuatan yang baru. Di dalam Yosua 1 ayat yang 9, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, firman kita menjanjikan bahwa ketika
kita percaya, berpegang teguh kepada hati kita melekat kepada Tuhan, tidak usah khawatir, tidak usah ragu, tidak usah khawatirkan kekuatan kita. Oh Tuhan, aku lagi sedih, aku lagi ini ada masalah, papa mamaku bertengkar, anak dengan orang tua bertengkar, bagaimana ini Tuhan, keluargaku bisa seperti ini? Tidak usah khawatir, panggil Yesus, berseru, berdoa, cari hadirat Tuhan. Ketika kita mendapatkan hadirat Tuhan, firman-Nya berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ketika kita meraih hadirat Tuhan itu, kita akan mendapatkan bahwa surga ada di dalam genggaman tangan kita. Amin. Saudara, di dalam Amsal 24 diingatkan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan bagi kita, umat-umat Tuhan, ketika kita tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil. Kalau kekuatan kita menjadi kecil, bagaimana mungkin kita bisa melawan iblis yang membuat porak-poranda di dalam keluarga kita? Amin. Saudara, saya yakin dan percaya, hari ini jika kita mendapatkan perikop, Lazarus bisa dibangkitkan. Lazarus yang sudah mati, bahkan menurut orang Yahudi 4 hari itu sudah bau busuk. Mungkin masalah kita yang kita hadapi ini sudah busuk. Bu, rumah tanggaku sudah busuk, Bu, tidak bisa diselamatkan lagi. Bu, ekonomiku sudah busuk seperti waktunya Lazarus. Tetapi firman mengingatkan bahwa mujizat masih ada. Hari ini tidak usah khawatir, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara, yakin dan percaya, aku masih bisa terima mujizat. Katakan kanan kiri saudara yang hari ini menyaksikan televisi bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kiri, hai, kamu pasti terima mujizat hari ini. Amin. Saudara, yang selanjutnya di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-11 sampai 15, di situ Yesus ketemu dengan rombongan anak janda yang di kota Nain. Jadi Yesus ini ketika dalam perjalanan mengetahui ada rombongan seorang pemuda yang mati. Ternyata ini adalah di kota Nain, dan janda ini sudah tua, dia nangis terus sesenggukan, dan Yesus mendekati. Ternyata ada anaknya yang mati. Dan kejadian ini ketika sang janda ini menangis, singkat cerita tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan ketika Yesus tergerak oleh hatinya oleh belas kasihan, maka tidak ada yang menyuruh pun, Yesus langsung memegang anak ini. Langsung dikatakan, hai nak, bangunlah, bangkitlah. Dan kita semua tahu bahwa janda di Nain ini mengalami mujizat. Anaknya yang seharusnya mati sudah dibawa ditandu, mau dikubur, tetapi dibangkitkan oleh Yesus karena bertemu dengan Yesus. Saudara, yang selanjutnya adalah kita harus mampu menggerakkan hati Yesus. Ketika kita mampu berdoa, memuji. Saudara, Daud adalah orang yang suka memuji Tuhan. Bahkan beberapa orang mengatakan Daud kalau memuji Tuhan seperti orang gila. Daud kalau memuji Tuhan bukan hanya seperti kita yang kadang-kadang ketika di gereja kita mau nyanyi, kita mau angkat tangan, kita malu. Waduh, aku kok angkat tangan, nanti aku malu. Bukan seperti itu. Dan melalui layar ini saya menghimbau, ketika engkau beribadah, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau ingin mengangkat tangan, lakukanlah ketaatan, angkat tangan, memuji dengan sepenuh hati. Daud pun sama, dia memuji Tuhan dikatakan seperti orang gila, menari-nari. Tetapi Daud katakan bahwa aku pun kalau untuk Tuhan, bahkan aku rela melakukan hal apapun asalkan aku menyenangkan hati Tuhan. Wow, keren sekali saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan pernah khawatir. Permasalahan apapun boleh datang menghampiri kita, tetapi kita anak-anak Tuhan tetap percaya mujizat masih ada. Saudara, saya tidak akan panjang lebarkan firman hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup di dalam doa.
Terima kasih ya Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang dahsyat, kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga Engkau mengingatkan kepada kami semua, terutama para pemirsa televisi, Batu TV, Gajayana TV, Dhamma TV, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa mujizat masih ada. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Hari ini mungkin ada pemirsa yang sedang berbeban berat, yang mengulurkan tangan mereka di layar kaca. Tuhan, kami tidak mengerti apa permasalahan mereka satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau bukanlah manusia yang mudah lupa ketika berjanji. Engkau adalah Tuhan Yesus yang kami sembah, yang senantiasa ingat akan janji-janji yang telah Engkau firmankan. Hari ini ya Bapa, ada saudara kami yang letih lesu berbeban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setelah menyaksikan program ini, mereka mendapatkan kelegaan secara supranatural. Hari ini yang ekonominya sedang ada masalah, di dalam nama Tuhan Yesus, setelah menyaksikan program ini, Tuhan Yesus membuka tingkap-tingkap langit untukmu saudaraku. Hari ini anak-anak mereka yang ada masalah, di dalam nama Tuhan Yesus, menerima miracle, menerima mujizat secara dahsyat dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak generasi muda, anak-anak ABG dari tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Teruslah Engkau tutup bungkus anak-anak kami ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga anak-anak kami ini menjadi generasi yang akan meneruskan bangsa Indonesia, khususnya Kota Malang tercinta. Kami yakin dan percaya anak-anak kami tetap ada di dalam lindungan kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa. Berkati para hamba Tuhan muda, para hamba Tuhan senior, berkati mereka dengan hikmat pewahyuan yang dahsyat, yang luar biasa. Berkati tim kameramen Batu TV, apapun yang mereka lakukan Tuhan tolong, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi sehingga mereka menjadi orang yang berhasil. Terima kasih ya Bapa. Berkati rumah tangga para pemirsa yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Berkati hidup pernikahan mereka sehingga mereka menjadi keluarga yang dikenan di hadapan Tuhan dan masyarakat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di televisi kesayangan Anda. Tuhan Yesus memberkati.